Tapi kami ingin targetnya 1 putaran, maka presentasinya harus sangat jauh supaya tidak menjadi kendala. Maka yang akan dilakukan memang harus ada kampanye yang bersifat hard campaign, soft campaign, sosialisasi, dan door to door. Semuanya kami lakukan. Mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan kita akan langsung melihat jalannya pengambilan nomor urut di Pilkada Sumatera Utara langsung dari kantor KPUD Sumatera Utara, mengingat hari ini serentak semua KPUD menyelenggarakan pengundian nomor urut bagi pasangan calon kepala daerah. Kita akan bergabung langsung. Pasangan calon Muhammad Bobi Apip Nasution didampingi Bapak Haji Surya BSC, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, para pendukung mohon kerjasamanya untuk bisa tertib. Mohon bisa bisa duduk di tempatnya masing-masing, biar demikian juga untuk tim pendukung yang lainnya. Oke, ya, enggak belum. Ya, sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya untuk bisa tertib. Ya, sekali lagi kami ingatkan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Raja terkait dengan tata tertib dan mekanismenya, bahwa nomor antriannya terdiri dari nomor 1 sampai 14. Jadi, yang memiliki nomor antrian paling kecil, pasangan tersebut yang duluan mengambil nomor antri. Jadi catatan kami, nomor antrian nomor 3 tadi diperoleh oleh Pak Haji Surya BSC dan nomor 10 oleh Pak Hasan Basri Sagala. Untuk itu kami persilakan kepada pasangan calon Gubernur Muhammad Bobi Apip Nasution untuk mengambil tabung nomor antri. Dipersilakan. Oke ya, mohon untuk tidak dibuka. Jangan dibuka dulu. Berikutnya kami persilakan berkenan pasangan calon Gubernur Bapak Edi Rahmayadi didampingi Bapak Hasan Basri Sagala untuk mengambil tabung nomor antrian. Silakan. Mohon tertib ya, mohon tertib. Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ini ada 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, maka nomor urutnya akan dibuka secara bersamaan. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya untuk bisa tertib, biar nomor urutnya kita ketahui
Bisa ya? Jadi mohon Bapak Ibu yang berdiri mohon sekali lagi untuk dapat duduk. Tim pendukung paslon Bapak Bobi dan Pak Surya, demikian juga tim pendukung Bapak Edi dan Pak Hasan Basri untuk dapat tertib dan tenang. Ini kasihan juga ya, paslonnya lama berdiri nih kalau kita tidak tertib. Baik ya, kita hitung mundur. Mohon kepada masing-masing paslon untuk membuka tabung, tapi jangan ditunjukkan nomor urutnya. Iya, oke. Kita hitung mundur ya. Belum. Jangan dibuka dulu ya, Bapak Ibu ya, nomor urutnya. Kita akan hitung mundur. Baik ya, kita mulai ya. Bisa? 3, 2, 1. Oke. Ya, mohon ditunjukkan, kami catat. Oke. Oke. Silakan ditunjukkan kepada peserta dan kepada media. Ya. Ya. Enggak, ini masih apa ribut? Mohon Bapak Ibu, sudah cukup ya, sudah cukup. Terima kasih atas dukungannya terhadap masing-masing paslon yang telah mengambil nomor urut. Baik, kami bacakan hasil pengundian nomor urut sebagai berikut. Pasangan calon gubernur. Baru saja kita mengikuti pengundian nomor urut untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, di mana menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan yakni Edi Rahmayadi sekaligus gubernur petahana yang berpasangan dengan Hasan Basri itu mendapatkan nomor urut 2. Itu tadi pengundian nomor urut di Provinsi Sumatera Utara, dan kita akan kembali ke dialog malam hari ini. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah di depan mata, 3 pasangan telah ditetapkan, para kandidat beserta tim pemenangan hingga simpatisan dan relawan mulai merapatkan barisan. Pilkada Jakarta dinilai fundamental sebagai wajah dinamika politik nasional. Tak hanya modal keberanian, visi dan gagasan para kandidat juga patut dipertanyakan. Belum lagi suara pendukung Anies Baswedan kini jadi rebutan karena layak diperhitungkan demi mendongkrak dukungan. Laga terbuka 3 paslon di Pilkada Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada tim pemenangan Dharma Kun, Iksan Tualeka. Selamat malam Bang Iksan. Malam. Nomor urutnya berapa? Nomor 2. Oke, boleh kampanye di sini. Nah, kampanye besok sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Ada juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Ada Mas Ciko Hakim. Selamat malam Mas Ciko. Malam, Nana. Nomor berapa? 3. Oke, sama kayak nomor partai di Pilpres ya. Dan ada juga Direktur Eksekutif dari LSI, Mas Jayadi Hanan, masih bersama dengan kami. Selamat malam Mas Jayadi. Malam, Nana. Dan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege.
Bukan. Nomor 4 golput dong. Enggak Ya. Kenapa? Nomor 4. Maksudnya masih berpikir. Oh, belum menentukan pilihan. Iya. Undecided voters atau swing Dibilangin golput voters. kayak takut-takut gitu. Dan Golput. bergabung melalui sambungan Yang penting virtual tidak ada kampanye. tim pemenangan dari Ridwan Kamil Suswono, Bang Ahmad Zaki Iskandar. Selamat malam Bang Zaki. Selamat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali sudah mau bergabung di menit-menit akhir menggantikan temannya yang tiba-tiba mangkir pada malam hari ini, Herzaki Mahendra Putra ya, jubir dari Siap. RK Suswono. Terima kasih ya Bang Zaki ya. Saya akan Oke. langsung putarkan dulu pernyataan dari Ridwan Kamil soal menang satu putaran. Saya putarkan dulu pernyataannya. Ya sebenarnya alhamdulillah karena kan kampanyenya belum dimulai ya. Angka itu adalah angka perkenalan. Jadi angka perkenalan itu belum ada intensitas dialog, intensitas belusukan, belum ada acara-acara akbar kan gitu ya yang membuat mindset warga bergeser ke pemilihan. Jadi belum apa-apa sudah angka segitu hatur lumayan dan pesan saya sama. Angka besar belum jaminan, angka kecil juga belum jaminan. Yang harus kita lakukan tetap bekerja sampai hari-hari terakhir dengan 4 cara dari kami kan. Ada yang belusukan, ada yang media sosial, ketemu tokoh dan melakukan event-event. Jadi kami syukuri, tapi kami ingin targetnya 1 putaran, maka presentasinya harus sangat jauh supaya tidak menjadi kendala. Oke Bang Zaki, calon gubernur Kim Plus Ridwan Kamil yang juga kader Partai Golkar menargetkan menang Pilgub Jakarta 1 putaran. Kenapa bisa sepede itu Bang Zaki? Ini tentu saja harus dilalui dengan kerja keras. Ya, kita sudah baru saja selesai juga untuk konsolidasi seluruh partai pengusung. Kan ini gerbongnya banyak sekali nih. Jadi kelihatannya memang seluruh partai ini sudah bergerak sekarang dan mudah-mudahan target kita menang 1 putaran sesuai dengan targetnya Bang Ridwan Kamil bisa kita capai. Oke, target menang 1 putaran ini kenapa? Karena didukung oleh koalisi besar, 12 partai politik ada di belakang Ridwan Kamil Suswono sehingga PD menang 1 putaran. 12 partai politik dan tentu saja ini masih ada kurang lebih sekitar 63 hari ke depan. Kita punya waktu untuk terus menyapa, memberikan sosialisasi dan juga mengajak masyarakat Jakarta melihat program-program dan ide serta gagasan dari Ridwan Kamil dan Mas Suswono ini untuk mudah-mudahan program yang kita tawarkan ini bisa menjawab kebutuhan dan juga masalah-masalah di Jakarta. Oke, Bang Zaki, kalau dilihat ya, realitanya di lapangan terjadi beberapa penolakan terhadap calon gubernur Anda, Ridwan Kamil. Saya beri contoh ya, salah satunya pada saat Kang Emil berkunjung ke Haul Mbah Priuk, kemudian ke Jatinegara. Jadi penolakan-penolakan ini apakah tidak memupus mimpi menang 1 putaran? Ya, alhamdulillah kemarin penolakan-penolakan tersebut kan sudah miskomunikasi, sudah clear semuanya. Dan sekarang Bang Ridwan jalan di mana aja di Jakarta, alhamdulillah diterima. Karena kita juga kan ingin mengajak masyarakat Jakarta menghadapi pesta demokrasi ini benar-benar pesta demokrasi yang yang disambut dengan rasa riang gembira, bukan ketegangan-ketegangan. Oke, jadi penolakan-penolakan itu tidak akan mudah-mudahan tidak akan mempersulit terjadi ya lagi. menang 1 putaran. Insya Allah. Oke, saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, sebelum saya ke Anda ya, saya akan putarkan dulu. Jadi kepedean untuk menang 1 putaran bukan hanya dilontarkan oleh Ridwan Kamil, tapi oleh Wakil Gubernur Anda juga, Ratno Karno. Saya putarkan dulu. Memang Jakarta ini punya kita, harus kita isi, harus kita bangun. Walaupun pilihan tentu ada di masyarakat. Nah itu sebuah pilihan. Saya cuma berharap mudah-mudahan pilihannya nggak dibuang percuma. Gitu. Silakan mau pilih siapa supaya apa selesai tuntas nih. Kalau bisa 1 putaran cukup, jadi nggak capek kita. Kita udah capek dari pileg, pilpres, sekarang pilkada. Dan memang besok tuh 5 tahun nggak ada pilkada. Nunggu setelah 5 tahun lagi. Ini kesempatan untuk kita segera bebenah. Itu istilahnya.
Jadi Mas Ciko, selain Ridwan Kamil yang PD menang Pilgub Jakarta 1 putaran, ternyata cawagup Anda Bang Rano Karno juga PD kalau bisa Pilgub Jakarta dimenangkan 1 putaran. Kenapa sepede itu? Padahal dari hasil survei elektabilitas paslon Anda nggak nyampe 30%. Ya, baru 28% something ya, 28%-an. Kenapa? Apakah nggak pede di putaran kedua head to head lawan RK atau gimana Mas Ciko? Malah sangat pede. Jadi hasil survei ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Jayadi Hanan karena telah memberikan hasil survei gratis bagi kami. Yang memang Mas Pram dan Bang Dul ini belum mau survei. Kenapa? Masa Karena nggak survei? belum mau. Betul, sampai hari ini kita belum. Baru sekarang sedang. Ya. Beneran, ini memang kita sedang. Tapi kita kemarin nggak survei. Kenapa? Karena itu kan survei itu dilakukan tanggal 6 sampai tanggal 12. Kita baru mendaftar tanggal 28. Baru ditetapkan, ditunjuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk maju tanggal 27. Jadi nggak ada gunanya rasanya kalau kita survei di tanggal 6. Buat kita ya. Nah, alhamdulillah survei ini dilakukan. Dan kita mendapat 28,4%. Pada bulan Juli, Nana, kita bikin survei. Ada nama Mas Pram dilempar di situ. Tahu nggak berapa? Berapa? 0,1%. Bayangin nggak Juli ke September tanggal 6 dia jadi 28,4. Bayangin nggak nanti dari tanggal 26 September itu 2 bulan lagi ya kayaknya 60%. Jadi ini sesuatu yang tidak terbayangkan. Nggak ini terbayangkan. Nah, tadi gitu. ada satu hal lagi yang mungkin tadi karena waktunya terbatas ya, ada slide yang saya cukup mempelajari surveinya Mas Jayadi Hanan. Ada slide yang menyatakan terkait dengan pertanyaan, kan pertanyaan survei kan kalau pilkada itu dilakukan hari ini. Ya. Tetapi ada juga pertanyaan, biasanya Anda menentukan untuk memilih siapa itu kapan? Ada pertanyaan itu di salah satu kuesionernya. Dan jawabannya 20 sekian persen mengatakan beberapa bulan di masa kampanye, ya kan? Yang kemudian 20-an% lagi mengatakan berapa minggu kalau nggak salah, dan 10% berapa hari ya, 10% lebih menyatakan pada hari H. Artinya pokoknya total ada 64% saya ingat. Nah artinya kan ini memang betul belum akurat betul kalau kita bicara di hari pencoblosan, dan kita sangat optimis. Dan karena Mas Pram dan Bang Rano, kenapa kita optimis ya bukan karena kita hanya melihat hasil survei itu bisa seperti itu karena Mas Pram dan Bang Rano ini setiap hari antara 10 sampai 12 jadwal dan mereka berpisah. Jadi jadwalnya sendiri-sendiri 10 sampai 12 jadwal dimulai jam 5.45 pagi bahkan sampai jam 12 malam. Jadi dan ini terus jalan dan ini makin digas. Sekarang udah dapat nomor urut, APK akan berkibar di seluruh Jakarta dan mudah-mudahan lah kita lihat 2 minggu lagi gimana hasil surveinya. Tapi masalahnya masa kampanyenya kan pendek sekali ya. Betul. Dan popularitas calon gubernur Anda itu baru sekitar 45%-an. Sementara itu PR-nya. Bang Rano sudah sampai 90%. Bagaimana kemudian mengejar PR popularitas itu selama 2 bulan ini? Kan waktunya pendek sekali. Tadi yang saya sampaikan, kita turun ke bawah. Ya, khususnya Mas Pram dan Bang Dul. Tapi kan juga terkejar insya Allah. Karena itu tadi dari bulan Juli 0,1 dalam waktu 2 bulan lebih bisa naik ke 28,4. Jadi atau 20% lah kira-kira kalau Mas Pram doang ya. Jadi intinya kita sangat optimis. Apalagi dibantu APK, dibantu dengan medsos. Apalagi di Jakarta orang-orang yang tidak buta literasi politik ya. Benar-benar mengikuti berita, mengikuti Twitter, X, membuka Kumpar atau Detik dan lain-lain lah ya, termasuk CNN. Jadi ini kita sangat optimis dan mudah-mudahan kita bisa menangkan hati warga Jakarta. Tapi kita di sini bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, yang kita mau kalahkan tuh kemiskinan di Jakarta, Nana. Kita mau mengalahkan melawan 12 partai koalisi besar loh. Melawan koalisi jumbo, 12 partai melawan PDI Perjuangan doang gimana tuh? Gimana? Mesin partai yang yang pileknya hanya 14%, sekarang udah didobelin sama Mas Pram. Jadi 28,4. Iya kan? Dalam waktu singkat. Dalam waktu let's say 6 hari karena 8 hari lah kira-kira karena kita mendaftar 28. Ini optimis sekali nih timnya Mas Pram. Sangat. Oke, ya. Saya mau ke pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen, Bang Iksan ya. Kalau dari hasil surveinya LSI tadi, elektabilitas paslon Anda, Dharma Kun itu baru mencapai 3%. Jadi paslon Anda ini dianggap sebagai calon boneka dan tidak siap tempur. Kayak nggak niat begitu, makanya elektabilitasnya 3%. Padahal udah ngumpulin KTP dari awal. Itu gimana responnya? Ya, tapi kita terima kasih ya, karena tadi pemetaan itu bisa membuat kita juga jadi optimis juga. Karena pemilih yang kuat atau strong voters juga masih belum banyak. Kemudian undecided voter juga cukup tinggi. Dan itu kita anggap sebagai captive market yang potensial juga untuk kita garap.
Jakarta penduduknya cukup well information ya, mudah terpapar informasi dan kita berharap di 63 hari ke depan ini kita bisa optimalkan untuk meningkatkan popularitas kandidat pada satu sisi dan dengan harapan elektabilitasnya juga ikut terdongkrak gitu. Oke, tapi dari tim internalnya Dharmakun sebelumnya sudah sempat gelar survei nggak? Belum. Belum. Ya, makanya kita terima kasih ada hasil survei di awal dari LSI. Jadi baru tahu ini kalau elektabilitasnya 3%. Ya. Oke, masalahnya di awal pencalonan paslon Anda itu sudah diciderai ataupun diwarnai oleh dugaan kecurangan pencatutan KTP, itu gimana ya? Tapi udah terkonfirmasi sama Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga. Tapi banyak loh warga DKI yang tercatut KTP-nya. Ya, nggak ada soal, tapi Bawaslu sebagai lembaga yang kita percaya untuk kemudian memvalidasi apakah dugaan itu benar atau tidak, sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada penyalahgunaan atau kemudian pencatutan. Jadi selesai di situ. Okay. Tapi saya memang dari awal tahu, kami ya dari tim sudah menduga bahwa nanti di ujungnya pasti ada problem pencatutan karena memang sistem kita di verifikasi calon independen ini cukup kurang kurang bagus ya, karena kita nggak diberi waktu untuk melakukan verifikasi internal. Sementara kita tahu di KPU itu punya verifikasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kita berharap bahwa proses verifikasi itu dilakukan oleh KPU. Dan kalau kemudian KPU menemukan ada itu, karena memang kita tahu mengumpulkan KTP dengan jumlah yang cukup signifikan dengan durasi waktu yang sangat pendek itu sangat tidak mungkin kami melakukan verifikasi secara internal. Jadi memang situasi yang ada kemarin polemik itu sudah kami duga sebenarnya. Persoalannya calon Anda ini tidak ada dukungan dari partai kan, karena maju dari independen. Ya. Bagaimana kemudian bisa sosialisasi ke bawah, mesin partai nggak ada, logistik banyak nggak? Ya, itu jadi problem juga sebenarnya. Oke, Cuman jadi kita berharap kalau yang dua ini kan punya partai, ada mesin partai. Tapi nggak ada jaminan juga karena pilkada itu kan berbasis kandidat. Kalau Anda bilang begitu, kita nggak usah pilkada karena nanti pasti pasangan RK yang menang. Tapi elektabilitas paslon Anda cuma 3%, berarti kan itu menunjukkan kita optimis ya antara logistik dengan mesin partai. Ya kita lihatlah nih nanti 63 hari ke depan ini bagaimana. Karena kalau kita berharap dari orang-orang yang telah memberikan dukungan secara personal kepada kami melalui KTP dan dukungan mendukung kandidat itu bisa kita optimalkan untuk bekerja di basis massa. Oke, jadi persoalannya logistik ya kalau di pasangannya Dharmakun ya. Semoga setelah ini banyak nanti yang nyumbang ya dari KTP-KTP yang mendukung pasangan Dharmakun. Saya mau ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, tadi di survei kita belum sempat bahas, tapi kalau kita lihat optimisme dari pasangan calon gubernur RK Suswono, kemudian Pramono Rano Karno, Dharmakun nggak bilang sih kalau PD satu putaran ya, hanya RK Suswono dengan Pramono Rano yang satu putaran. Tapi menurut hasil analisisnya Mas Jayadi dari hasil survei, kemungkinan untuk Pilkada Jakarta satu putaran itu besar atau agak sulit untuk bisa dicapai? Cukup besar ya. Biasanya sulit satu putaran itu kalau 3 calon itu dia kompetitif, tiga-tiganya, misalnya 35, 30, 30, itu susah tuh. Tapi ini kan ada yang sudah mencapai 50. Jadi maksud saya wajar kalau RK Suswono optimis bisa satu putaran. Tapi ada alasan juga kalau Bang Ciko optimis untuk bisa tetap Rano satu putaran. Karno yang optimis. Ada Rano Karno, Bang Cikonya juga kan? Iya. Gitu. Jadi karena tadi ada sejumlah alasan yang bisa membenarkan optimisme mereka itu. Kalau RK Suswono ya jelas kan alasannya sekarang dia sudah mencapai 50%. Berarti kan sudah melewati ambang batas untuk satu putaran. Wajar toh. Tapi kata Bang Ciko ya ntar dulu, ini kan tidak ada petahana. Basis massa solid dari calon itu sedikit. RK itu kan basis massa solidnya sekarang dugaan saya sekitar 30. Dari mana? Dari basis massa solidnya RK plus basis massa solidnya PKS. Itu kalau digabungin sekitar 30. Nah yang 20% tadi masih bisa bergerak ke sana kemari. Nah bisa diambil tuh sama Bang Ciko ya. Kenapa? Karena ada cara termudah untuk meningkatkan elektabilitas Mas Pram. Tingkatin aja dulu popularitasnya, kan bisa gitu. RK nggak bisa lagi karena popularitas sudah mentok. Di pihak RK itu yang bisa meningkatkan popularitas itu Pak Suswono. Pak Suswono kan baru 20%-an. Tapi captive marketnya dua ini, RK sama Pak Suswono itu mirip. Maksud saya basis suaranya mirip. Kan basis suara Pak Suswono itu kan PKS. Kan sudah di sana. Kalau Pak Suswono ditingkatkan lagi kan nggak nambah juga. Jadi memang kalau Bang Ciko punya alasan untuk nambah, itu punya alasan juga. Kemudian tadi pemilih yang sudah yakin dengan pilihan itu masih belum banyak, baru kurang dari 40%. Jadi itu juga bisa membuat perubahan-perubahan. Nah,
terakhir ya, satu lagi itu keunggulan RK Susono sekarang itu terhadap dua pasangan calon yang lain adalah keunggulan di sosialisasi kan. Nah kalau itu di sosialisasinya dikejar selama 2 bulan ke depan kan bisa jadi sama. Ya. Lalu yang paling akhir lagi yang belum kita bahas adalah itu sikap Anies gimana, pemilih Oke, pemilih Anies itu ditahan kemana, dulu, gitu. ditahan dulu soal pendukung Anies Baswedan ya, anak Abah ya, suara anak Abah kemana itu nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi saya mau ke Bang Ege terlebih dahulu. Bang Ege, ini kalau tadi Mas Jayadi menjelaskan soal teritori ataupun darat ya dari hasil surveinya. Nah kalau pertempuran di udara, kita melihat yang banyak tampil, yang banyak bersosialisasi di udara itu hanya pasangan RK dengan Suswono dan Pramono Rano Karno. Pasangan Darmakun itu nggak kelihatan sama sekali. Anda melihatnya juga begitu. Jadi ini pertarungan udaranya hanya pertarungan komunikasi di udara ini hanya dua paslon itu saja ya, Bang Ege? Ya, 19 April 2017 waktu putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, saya nggak di stasiun TV ini, tapi jam 14:30 saya mengatakan Jakarta punya gubernur baru waktu itu. Kalian masih quick count ya. Tapi semua survei yang sebelumnya ada memperkuat itu. Nah malam ini 23 September, saya mau mengatakan kalau nggak terjadi sesuatu ya, nanti sesuatu itu bisa support sana support sini, supaya nggak tercapai 50% plus 1 itu. Tapi kalau masih seperti ini saja, Pilkada DKI Jakarta 1 putaran. Terutama karena apa? Ya lagi-lagi ini teman-teman Iksan ini ya, kalau saya bilang bukan cuma kurang sumber daya nih Iksan, Anda juga agak kurang gila dalam tanda petik. Gitu. Maksudnya apa tuh kurang gila? Ini kan kalau dalam posisi seperti ini, dia mestinya, ya siapa lagi sih jubirnya, saya kadang-kadang suka ketemu sama Ibu Siti gitu ya, ada Iksan, saya nggak tahu siapa lagi yang lain ya. Susah keluar juga kita dong. cari jubirnya Iya, Darmakun keluar ini. dong, ya kalau Zaki ini kebetulan nggak datang ya, itu masalah juga tuh, dia nggak datang, lama-lama stasiun televisi yang susah. Betul. Ya kan, karena harus 3. Saya mau kasih tahu di seluruh Indonesia nih. Zaki yang lain kan? Ya, saya mau kasih tahu di seluruh kebaikan hati Indonesia. Bang Ya kan, seluruh stasiun televisi akan punya kesulitan ini nih. Oke. Begitu nggak datang satu, wah stasiun TV-nya yang salah. Iya, Loh kan padahal makanya. sudah dijanji. Nah balik, Iya. tapi buat teman-teman kalian, itu menurut saya memang kurang dalam tanda petik gila untuk sebuah pertarungan di DKI Jakarta sebagai calon independen. Kalau begini-gini saja ya nggak lebih dari 3% lah. Nah kalau Anda nggak lebih dari 3%, 1 putaran Pilkada DKI Jakarta. Kecuali nih, ada sebuah tangan-tangan yang nggak kelihatan lagi, dinaikin ini sampai 10%. Nggak jadi nih. Nggak jadi nih kan, 1 putaran kan jadinya kan, karena 40 sekian jadinya ya kan, harus putaran kedua. Tapi kalau normal-normal saja menjawab pertanyaan Anda tadi, dan Anda kurang dalam tanda petik gila, tawarin aja semua ini. Apa kayak sesuatu yang Anda tidak akan pernah sendirian. Gak ada pinjol-pinjol, seluruhnya akan dijamin oleh Pokoknya janji aja disebar. Iya ada sesuatu lah gitu. Breakthrough ya. Betul kan? Kalau nggak kita apa? Udah independen banget pembiayaannya lagi ya kan? Independen Logistiknya banget di macet, udara. susah. Ya kan? Gitu kan. Terus yang jubirnya siapa kita? Cuma 2 nih, kebetulan saya kenalnya baru 2. Belum ada kalimat besar selain daripada apa tuh? Pandemi, COVID, JIS, menggratiskan JIS. Nah, nanti kita bicara JIS ya. Itu persoalan lain, 3,9 Jackmania. Orang-orang ini belum ngomong nih, kecuali ini tim manajer U19 yang sudah juara di belakang gitu ya. Tapi enggak juga, enggak gampang juga masuk di Jakarta. Jadi pertarungan di udaranya hanya melibatkan 2 paslon saja ya? 2 paslon dan yang satu belum terlalu, kan agak terlambat. Saya agak setuju dalam konteks tadi, penelitian Jayadi itu bahwa yang satu agak terlambat mulailah karena yang satu kan ini sudah langsung dimulaikan kan dengan Suswono. Cuma yang berbeda saya dengan dia adalah menurut saya lapisan yang belum menentukan itu lebih tebal daripada hasil survei itu. Ya kan nanti aja coba kita lihat ya bagaimana. Tapi seperti saya misalnya kan KTP DKI kan, ini kadang-kadang orang yang bukan DKI yang ngomong. Kalau saya KTP saya DKI ya. Jadi menentukan nanti itu untuk memilih. Belum tuh saya belum dapat ya? Belum dapat karena belum nemu. Yang pertama ini ada orang dari Jawa Barat kok ditugaskan ke Jakarta, itu aja saya masih bingung tuh. Ya, ini tugas mulia buat Anda, tapi terus saya dapat apa gitu? Boleh kan gitu kan? Nanya-nanya kenapa gitu. Sementara dalam konteks etnik nggak terlalu besar etniknya gitu. Dibandingkan misalnya Jawa, Betawi. Nah pada sisi lain kita lihat Mas Pramono yang maju gitu. Ya kenapa juga Mas Pramono?
titipan Pak Mul atau bagaimana nih gitu. Oke. Nggak apa-apa juga kan kita bicara Ya. apa adanya. Ya. Saya boleh bertanya-tanya dong. Ini bukan kita yang ngomong ya. Enggak, saya. Ini Bang Ege ya. Terus. Kata ketua Jokowi Mania, itu dia nggak apa-apa dipanggil Pak Mul. Oke. Jadi, tapi saya mau katakan adalah saya belum dapet nih. Jadi lapisan saya ini rasa saya masih lebih tebal. Nanti harus dikejar lagi. Ya, untuk pemilih di Jakarta seberapa kuat sebetulnya serangan udara itu? Pola komunikasi yang harus digencarkan oleh paslon. Jangan-jangan sama kuatnya dengan media sosial. Karena sekarang nih kan ya timbal balik nih. Media sosialnya besar diikuti oleh udara. Ya kan? Agak jarang saya lihat udara besar masuk ke media sosial. Kecuali kalau itu sensasional atau ada sesuatu yang keliru. Jadi saya merasa kedua media ini baik yang mainstream ataupun yang baru ini sama-sama kuatnya dalam Penduduk Jakarta itu 92% pengguna media sosial. pengguna internet dan diperkirakan media sosial. Oke. Plus kalau kita tanya kalau waktu senggang ngapain? Ya. Nomor 1 nonton TV. Nomor 2? Nomor 2 tidur. Oke. Itu kalau senggang. Artinya Kalau yang nggak senggang media browsing sosial. media sosial ya. Iya, artinya serangan udara itu mudah dilakukan. Medianya Untuk banyak Jakarta. gitu. Ini masalahnya saya juga nggak tahu nih media sosialnya Darmakun ada apa enggak ini, makanya nanti habis ini kita tunjukin ya. Tapi selain serangan darat ataupun teritori, elektabilitas di lapangan dan juga serangan udara, ada juga faktor yang menentukan sebetulnya di Pilkada Jakarta, yakni suara pendukung Anies Baswedan atau suara anak Abah. Kemana suara anak Abah ini berlabuh dan diperebutkan oleh ketiga pasangan calon, nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.